Kelvin Verdong membuka musim Eredivisie 2025-2026 dengan impresif. NEC Nijmegen sapu bersih 3 kemenangan dan puncaki klasemen, sementara bek kiri asal Indonesia itu selalu tampil penuh dengan rata-rata rating 7. Verdong mencatat rating 7,8 di laga pertama, 7,2 di laga kedua, dan 7,1 di laga ketiga, plus 1 assist kontra NAC Breda. Di bawah arahan Dick Schreuder, ia lebih fokus bertahan, mencatat 14 tackle, 7 sapuan, dan 2 intercept. Manchester United belum menyerah mengejar Carlos Baleba. Setelah tawaran awal ditolak, Setan Merah dikabarkan menyiapkan proposal baru senilai 115 juta pound untuk gelandang Brighton tersebut. Ruben Amorim mendorong transfer ini karena butuh gelandang dengan profil atletis guna memperkuat lini tengah MU. Namun, Brighton diyakini tetap enggan melepas Baleba karena menganggapnya pemain kunci untuk musim ini. Scott McTominay dikabarkan membantu Napoli membujuk Rasmus Højlund untuk pindah dari Manchester United. Gelandang asal Skotlandia itu, yang baru bergabung dengan Napoli, memanfaatkan hubungannya sebagai mantan rekan setim Højlund di MU. McTominay disebut sudah menghubungi Højlund sejak pekan lalu, membagikan pengalaman positifnya di Napoli, serta meyakinkan sang striker soal proyek pengembangan klub. Laporan di Italia menyebut negosiasi dengan Højlund kini hampir rampung. Manchester United gagal meraih poin penuh usai ditahan Fulham 1-1 di Craven Cottage pada pekan kedua Premier League 2025-2026. Setan Merah sempat unggul lewat gol bunuh diri Rodrigo Muniz, tapi Fulham menyamakan kedudukan melalui Emil Smith-Rowe. MU sebenarnya berpeluang unggul lebih awal lewat penalti, namun eksekusi Bruno Fernandes melambung. Usai laga, Fernandes menyalahkan wasit Chris Kavanagh yang dianggap mengganggu konsentrasinya sebelum menendang. Meski begitu, ia tetap mengakui kesalahan teknisnya sendiri dan menyesal gagal membantu tim meraih kemenangan. Pelatih Juventus, Igor Tudor, buka suara soal masa depan Dusan Vlahovic yang masih penuh tanda tanya. Sejak awal bursa transfer, striker Serbia itu santer disebut tidak masuk rencana Tudor untuk musim 2025-2026. Namun hingga kini, ia masih bertahan di Turin dan rumor transfernya mulai meredup. Tudor menegaskan Vlahovic tetap fokus bersama tim, tapi tidak menutup kemungkinan hengkang. Hingga saat ini, ia masih pemain Juventus. Namun di bursa transfer, apapun bisa terjadi, ujarnya. Masa depan Rodrigo di Real Madrid mulai jelas. Penyerang Brasil itu dikabarkan tidak akan dilepas pada bursa transfer musim panas ini. Awalnya, Rodrigo disebut tidak masuk rencana Xabi Alonso dan diminati sejumlah klub top Eropa, terutama dari Premier League. Namun menurut laporan Marca, Alonso sejak awal memang ingin mempertahankannya. Pelatih asal Spanyol itu menilai fleksibilitas Rodrigo sangat penting untuk menghadapi musim 2025-2026. Hal ini terlihat ketika sang pemain kembali diturunkan di laga kontra Real Oviedo. Madrid juga membuat negosiasi makin sulit bagi peminat, dengan banderol sekitar 100 juta euro. Manchester United kembali gagal menang di Premier League 2025-2026. Bertandang ke Craven Cottage, mereka ditahan Fulham 1-1. Hasil ini membuat Setan Merah masih tanpa kemenangan di 2 laga awal musim. Ruben Amorim mengkritik timnya yang dinilai kehilangan arah setelah unggul. Ia menilai para pemain terlalu buru-buru menekan dan meninggalkan banyak ruang. Menurutnya, United butuh keseimbangan mental untuk menjaga konsentrasi di momen penting. Amorim menegaskan tim harus segera meraih kemenangan agar lebih tenang menghadapi laga berikutnya. AC Milan terus mencari striker baru. Fokus mereka kini tertuju pada Conrad Harder dari Sporting Lisbon. Harder, striker muda berusia 20 tahun, baru semusim bersama Sporting setelah dibeli dari North Zealand seharga 19 juta euro. Musim lalu ia mencetak 5 gol dari 28 laga, sebagian besar sebagai pemain pengganti. Fleksibilitasnya di lini depan membuat Milan menilai ia punya prospek cerah. Menurut Fabrizio Romano, negosiasi Milan dengan Sporting sudah masuk tahap akhir. Rossoneri menyiapkan tawaran 27 juta euro plus bonus. Pundit Sky Sports, Jamie Redknapp, memperingatkan bahwa kedatangan Eberechi Eze ke Arsenal bisa mengancam posisi Martin Odegaard. Redknapp menyebut sang kapten Arsenal kini harus waspada, karena Eze punya kemampuan untuk merebut tempat utamanya. Ia yakin, bila dimainkan di posisi terbaiknya, Eze bisa langsung memberi dampak besar bagi The Gunners. Peluang debut Eze pun terbuka lebar setelah Odegaard dan Bukayo Saka mengalami cedera melawan Leeds. Meski tidak serius, kondisi keduanya diragukan untuk tampil kontra Liverpool akhir pekan ini. Dengan kualitas yang dimiliki, Eze diprediksi bisa langsung mendapat kesempatan tampil di laga besar di Anfield. Real Madrid menang 3-0 atas Real Oviedo, namun sorotan tertuju pada keputusan Xabi Alonso mencadangkan Vinicius Junior. Winger Brasil itu baru dimainkan menit ke-63 menggantikan Rodrigo. Meski hanya tampil setengah laga, ia langsung mencetak assist. Alonso menjelaskan rotasi dilakukan demi kebutuhan tim. Ia menilai Vinicius sebelumnya kurang meyakinkan saat melawan Osasuna,
sehingga memberi kesempatan Rodrigo menjadi starter. Kami senang dengan semua pemain, baik starter maupun pengganti. Rotasi penting karena musim masih panjang, tegas Alonso. Kylian Mbappe kembali bersinar saat Real Madrid menang 3-0 atas Real Oviedo. Ia mencetak 2 gol, sementara 1 gol lainnya dibuat Vinicius Junior. Mbappe sudah 7 pertandingan beruntun membobol gawang lawan, dan total 47 gol sejak gabung Madrid, lebih tajam dari Harry Kane dan Robert Lewandowski. Xabi Alonso memuji kondisi fisiknya dan menyebut Mbappe akan terus jadi mesin gol Madrid. Benjamin Sesko belum juga jadi starter di Manchester United. Striker asal Slovenia itu baru bermain total 64 menit dalam 2 laga awal Premier League, tanpa kontribusi berarti. Manajer Ruben Amorim menjelaskan Sesko masih butuh waktu beradaptasi usai datang dari RB Leipzig. Selain absen di pramusim, ia juga masih menyesuaikan diri dengan tempo cepat Liga Inggris. Meski begitu, Amorim menegaskan puas dengan usaha Sesko dan yakin sang striker akan berkembang jika tim bisa tampil lebih baik. Gary Neville menyoroti situasi pelik di bawah Mistar Manchester United. Ia menilai rencana klub mendatangkan kiper Royal Antwerp, Senne Lammens, bisa jadi awal akhir karir Andre Onana di Old Trafford. Menurut Neville, meski Lammens diproyeksikan sebagai kiper nomor 2, MU sebenarnya butuh kiper utama baru. Kondisi ini disebut bakal menghancurkan kepercayaan diri Onana, yang sudah dikritik akibat performa musim lalu. Neville memprediksi Onana bisa saja segera meminta hengkang. Namun, ia tetap menilai Onana masih lebih bisa diandalkan ketimbang Altay Bayindir. Arsenal kembali menusuk rencana transfer Tottenham Hotspur. Kali ini, The Gunners membidik bek Bayer Leverkusen, Piero Hincapié, yang juga sedang diincar Tottenham. Bek asal Ekuador berusia 23 tahun itu masih terikat kontrak hingga 2029 dengan klausul rilis 60 juta euro. Ia baru saja membantu Leverkusen juara Bundesliga 2024-2025, dengan total 165 laga dan 7 gol sejak 2021. Sementara Tottenham mencoba meminjam sang bek lebih dulu sebelum mempermanenkannya. Jika berhasil, ini akan jadi kedua kalinya Arsenal menyalip Tottenham di bursa transfer setelah sebelumnya merebut Eberechi Eze. Inter Milan membuka musim Serie A 2025-26 dengan kemenangan meyakinkan 5-0 atas Torino di Stadion Giuseppe Meazza, Selasa dini hari WIB, sejak menit awal Nerazzurri tampil dominan. Gol pertama datang pada menit ke-18 lewat tandukan Alessandro Bastoni. Inter menggandakan skor di menit ke-36 melalui gol Marcus Thuram. Di babak kedua, Lautaro Martinez memperlebar keunggulan pada menit ke-52. Marcus Thuram kemudian mencetak gol keduanya melalui sundulan di menit ke-64, sebelum Angioan Bonni melengkapi pesta gol di menit ke-72 lewat assist Lautaro. Torino gagal memberi perlawanan berarti sepanjang laga. Inter terus menguasai pertandingan hingga peluit akhir, memastikan kemenangan besar di laga perdana musim ini. Hasil ini membawa Inter memuncaki klasemen sementara Serie A dengan 3 poin, sedangkan Torino terdampar di dasar klasemen tanpa poin. Liverpool meraih kemenangan dramatis 3-2 atas Newcastle United pada pekan kedua Premier League 2025-2026 di St James Park, Selasa dini hari WIB. The Reds sempat unggul lebih dulu lewat Ryan Gravenberch di menit 35 dan Hugo Ekitike di menit 46. Sementara Newcastle membalas melalui Bruno Guimaraes di menit 57 dan William Osula di menit 88. Meski bermain dengan 10 orang sejak akhir babak pertama akibat kartu merah Anthony Gordon, Newcastle hampir mencuri 1 poin. Namun, Rio Momoha menjadi pahlawan Liverpool lewat gol telak di menit ke-90+11 setelah menerima umpan Mohamed Salah. Kemenangan ini membawa Liverpool naik ke peringkat ketiga klasemen dengan 6 poin, sedangkan Newcastle tertahan di posisi 15 dengan 1 poin.